Shalom ibu-ibu karena lebih banyak ibunya, dan juga bapak karena juga ada bapaknya. Pada pagi hari ini kita sangat bersuka cita kembali untuk bisa berkumpul bersama semuanya, baik yang berada di rumah melalui Zoom maupun berada di sini di Catholic Center di Jalan Bengawan. Seperti biasa setiap Selasa komunitas Bunda Kudus yaitu Bindoman, Bina Doa dan Firman, kita berkumpul untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, khususnya teman-teman dari Zoom, kita melihat Ibu Gwen sudah comeback. Inilah di Holland ya. Di sana kira-kira aduh masih jam 5 pagi. Tak kira dia ikut sambil selimutan, ternyata sudah seger. Hai Bue, juga Ibu Bue, terima kasih. Teman kami Lucia dan ada suster, saya tidak kelihatan namanya. Suster siapa ini suster? Oh, suster Susana, iya. Ibu Lili, Ibu Hani, dan kemudian saya melihat Pak Yoyo, halo. Juli dari Padang, Pak Yoyo dari Kudus. Masih mute Pak Yoyo. Sehat-sehat ya Pak Yoyo. Puji Tuhan. Saya masih belum melihat ini apa, Pak Budi dan yang salam jahe, Pak Adi, Pak Joni masih belum hadir, mungkin masih dalam perjalanan, Jakarta masih macet. Dan Ibu Katarina dan semuanya yang sudah hadir di Zoom maupun di tempat ini, untuk Anda semuanya sehat selalu, dan biarlah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan puji-pujian dan nanti firman akan dibawakan oleh Ibu Kesuma. Nanti Anda akan mendapatkan taburan firman yang sungguh luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Have a nice day. God bless you all. Shalom. Selamat pagi semuanya. Saya bisa mendapatkan lambaian tangan. Selamat pagi semuanya. Kita sama-sama cita hari ini, karena hari ini kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan di PD kita yang terkasih, PD Bindoman yang luar biasa ini. Amin. Baik, para saudari-saudariku sekalian, ini tempat ini menantikan dan merindukan kehadiran Anda semuanya. Jadi kalau yang di Zoom ada kesempatan kemari, kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Jangan khawatir, jangan takut. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya, kita mau buka hari ini dengan satu pujian. Kita mau menyatukan hati kita bersama dengan Tuhan. Ya, sukacita ya bersama-sama. Ayo kita satukan hati. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkan kami Tuhan, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Rentangkan tangan dan bergandengan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita satukan hati kita, bukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkan kami Tuhan, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kita bergandengan tangan sama-sama, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan
kasih Engkau. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Engkau. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Tunjukkan kepada kanan kirimu, katakan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan pada Tuhan kita yang luar biasa, yang kasih kita. Kita buka hari ini dengan tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Allah Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Tuhan telah hadir tengah-tengah kami dan bersama kami pada hari ini. Saat ini Tuhan, hati kami begitu bersuka cita Engkau mengundang kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Lihatlah rasa syukur dan terima kasih kami Tuhan atas semua kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang begitu baik, penolong yang selalu kami percaya. Inilah ungkapan syukur kami. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Kaulah penolong kami Tuhan, penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami percaya Tuhan, setiap janji-Mu, janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Kami lewati setiap masa bersama-Mu Tuhan, lewati setiap masa, setiap tetes air mata
dalam hidupku. Janji-Mu yang menopang kami Tuhan, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Kau penolong kami Tuhan, penolongku yang aku percaya. Ini ungkapan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Ini kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu yang sempurna, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Lebih lagi kami ucapkan terima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Kami berterima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur. Terima kasih. Mari saudariku, ungkapkan rasa syukur dan terima kasih-Mu kepada Tuhan. Katakan, nyanyikan kepada Tuhan rasa terima kasih yang begitu besar kepadanya. Oh, terima kasih hanya untuk-Mu Tuhan, buat kasih setiamu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik, yang begitu setia menolong kami. Janji-Mu Tuhan sungguh memeluk kami Tuhan, sehingga kami pun memegang janji-Mu Tuhan, percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ini ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami, penyembahan kami Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam
dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagi kami, percaya kepadamu Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan kepada kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kami percaya Tuhan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami tak akan takut karena Engkau Tuhan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Kami percaya Tuhan kepadamu. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya. Ku percaya. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus
kekuatan di hidupku. Lebih tinggi lagi Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Ini kami sembah kami. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang peduli, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Ku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus Kau kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami sembah Kau. Haleluya. Oh, Kau sungguh besar, Kau maha mulia. Engkau ajaib Tuhan, kami muliakan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau. Sungguh kami berterima kasih kepadamu Bapa. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami rasakan Engkau datang kepada kami. Engkau menjamah kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Engkau selalu menyertai kami. Di saat ini Tuhan, hati kami menyambut Engkau dengan terbuka Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah. Bila saat Engkau telah mengirimkan anak-Mu Ibu Kusuma untuk apa yang menjadi firman-Mu Tuhan, maka urapilah Ibu Kusuma, penuhi dia dengan Roh-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan keluar dari mulut, bibir dan lidahnya adalah perkataan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami benar menyimpan setiap kata-kata-Mu Tuhan di dalam hati kami dan melakukannya Tuhan setiap saat. Kami siap Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah, penuhi hati kami Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tes. Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Apa kabar semuanya? Luar biasa, masih 80%. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya.
karena di tengah masih ada pandemi ini, kita tetap bisa melewati masa pandemi dan bisa hadir di tempat ini. Itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan, dan kita sudah menyambut dan memilih untuk datang di tempat ini. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku terkasih, saya perkenalkan lebih dahulu. Ini banyak yang memang sudah kenal ya, dari komunitas dengan saya, ada juga dalam siswa ya. Nama saya Maria Christine Kesuma Jayatanamal, saya biasa dipanggil dengan Kesuma. Saya berasal dari Paroki Gembala Yang Baik, Jemur Handayani. Masih aktif bekerja sebagai pengusaha valuta asing, juga sebagai pengusaha depot ya, Empal Kuali Surabaya, warisan dari mertua saya. Kemudian salah satu pelayanan saya sebagai di SEP maupun di KEP, juga sebagai pewarta Sabda Awam. Saya rasa cukup perkenalannya. Ibu-ibu, bapak, saudaraku yang terkasih, pagi ini di Bindoman ini Bunda Kudus kita punya kesempatan yang luar biasa untuk mendengarkan Sabda Tuhan ya, dengan tema Mother Mary's Promise ya, janji daripada Bunda Maria bila kita setia berdevosi, berdoa rosario setiap hari, setiap saat ya. Di bulan Mei itu Gereja Katolik merayakan bulan Maria. Di Oktober ini merayakan bulan Rosario ya, tepatnya tanggal 7 Oktober itu Maria disahkan menjadi Bunda Ibu Rosario, Ratu Rosari ya. Dan kita akan bedah untuk janji-janji Maria itu apa saja. Yang pertama yaitu supaya setia menghormatiku. Kita yang sudah punya bisa dibuka untuk 15 janji Bunda Maria. Barang siapa dengan setia menghormatiku dengan berdoa rosario akan menerima rahmat yang istimewa ya. Setia menghormati, menerima rahmat. Menerima rahmat itu adalah pemberian secara cuma-cuma dari Tuhan ya. Tidak ada satu perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi itu murni pemberian dari Tuhan ya. Allah yang Maha Rahim, penuh dengan rahmat. Menerima rahmat, pemberian secara istimewa, secara cuma-cuma dari Tuhan. Itu janji yang pertama bagi setiap pribadi yang setia berdoa, berdevosi kepada Rosario. Kemudian yang kedua, melindungi dan memberi rahmat yang berlimpah. Melindungi dan memberi rahmat yang berlimpah. Berlimpah ini berarti apa maksudnya, saudaraku? Rahmat yang terus menerus meluber, namanya berlimpah itu berkecukupan. Bahkan rahmat ini tidak terbagi bagi diri kita, tetapi juga akan melimpah kepada orang yang dekat dengan kita. Jadi kalau ibu-ibu sebagai pribadi yang berdevosi kepada Rosario, maka orang-orang di sekitar kita ini akan tertular, akan memiliki satu dampak ya. Untuk apa? Untuk menerima rahmat itu juga memiliki satu kedekatan Tuhan melalui perenungan di dalam doa rosario. Itu bagian janji yang kedua, melindungi dan menerima rahmat secara limpah. Kemudian bagian yang ketiga, rosario jadi perisai untuk melawan kejahatan, menghancurkan sifat-sifat yang tidak baik, mengurangi dosa dan memberantas kesesatan iman. Jadi di dalam yang ketiga itu menjadi perisai. Perisai itu adalah satu alat untuk perlindungan diri yang dipakai pada saat peperangan ya, di mana tangan kiri memegang satu perisai untuk melindungi diri kita dari serangan penjahat, kemudian satunya lagi akan memegang satu senjata ya. Senjata itu pedang, bisa busur ya, bisa tombak ya, untuk melindungi diri kita. Jadi di sini dikatakan perisai untuk melawan kejahatan, menghancurkan sifat-sifat yang tidak baik. Kejahatan itu kalau dalam 2000 tahun yang lalu ya,
berbeda dengan kejahatan pada masa kini. Ya. Kejahatan pada masa kini itu tersamar, saudaraku, tidak terlihat. Ya, kejahatan bukan seperti membunuh atau berniat mencuri, merampok, bukan seperti itu saja. Kejahatan itu sangat tersamar dalam kehidupan kita hari-hari ini. Contohnya, berapa banyak pada masa pandemi ini itu banyak pribadi yang tidak mampu menangkap satu rahmat Tuhan, bahwa segala setiap situasi itu ada manfaat, ada dampak yang baik. Dari yang tidak baik selalu ada intisari yang baik, dan orang-orang yang penuh hikmat di dalam Tuhan itu yang mampu menangkap sebuah peluang yang baik supaya lepas dari sebuah bentuk kejahatan. 2 tahun yang lalu saya beberapa kali diundang di tempat ini. Begitu banyak umat sampai di ujung sana. Teman-teman saya, teman-teman SMP, teman masa kecil juga ada di antara komunitas Bunda Kudus. Hari ini saya tersanjung diundang oleh Bu Ervina dengan tim berada di tempat ini. Karena sebuah kesempatan bahwa saya akan cerita selama 2 tahun yang terjadi ini, bagaimana pergumulan, bagaimana hikmat Tuhan ada, bagaimana saya bisa mengalami sukacita dalam segala keterpurukan. Ternyata yang hadir cuma seperti ini. Terima kasih yang bisa mengikuti online saat ini. Semua keterbatasan kita Tuhan catat. Ya. Ada satu kemajuan bagi pribadi yang punya keterbatasan, tidak bisa hadir dalam satu komunitas, punya kesempatan untuk apa? Mengikuti di rumah melalui online. Jadi ada satu pintu yang terbuka, pintu surga, menghadirkan untuk bisa mengikuti firman Tuhan melalui online, bisa di luar pulau, bisa di luar kota, bisa di luar negeri, tidak terjangkau. Ini kekuatan yang bisa diambil, hikmat dari situasi yang ada. Tapi berapa banyak yang kita mengalami satu kemunduran, merasa bahwa kehadiran itu bisa terwakilkan mengikuti di rumah melalui online. Bukan salah, tetapi ada satu perbedaan, sentuhan, touch. Memang di rumah pun kita bisa mengikuti misa online, tetapi kalau memang situasinya amat sangat terpaksa tidak memungkinkan, gak apa-apa. Tapi sekarang ini situasinya memungkinkan. Ada satu kemunduran dalam setiap pribadi kita, saudaraku, tidak banyak ya. Jadi situasi itu seberapa jauh, ada hikmat Tuhan yang bisa membuat semuanya lebih mudah. Saya sebagai pengajar, sebagai pewarta, sebagai umat di gereja saya, dengan adanya online, saya belajar menjadi host di dalam Zoom. Dengan situasi yang baru, saya bisa bertemu setiap waktu dengan keluarga saya yang terpisah waktu dan jaraknya. Kalau saya makan siang, saya seorang diri, suami saya bekerja. Kalau karyawan saya ada mengirim barang, saya tidak suka sendirian. Saya tipikal orangnya yang selalu bersaudara, tidak suka sendirian. Ternyata waktu makan sendirian itu tidak nyaman. Tapi dengan situasi adanya pandemi ini membuka satu hal yang baru. Saya bisa makan dengan sepupu saya bisa makan dengan kakak saya di Jakarta, saya bisa makan bareng dengan koko saya yang di New York. Yang penting beda waktu 13 jam, saya bisa tentukan waktunya, saya bisa makan bersama-sama. Kita cerita, aku masak ini, aku makan ini, ya. Luar biasa. Pandemi mengubah semuanya menjadi indah, saudara. Sewaktu-waktu saya bisa panggil ponakan saya di Taiwan, ponakan saya di Banda Aceh. Kita 1 minggu sekali berusaha untuk bisa belajar Zoom. Padahal dulu tidak pernah terpikirkan.
YouTube sudah sekian lama, saya lihat orang-orang begitu tahu, ternyata ada orang yang sudah berapa tahun yang lalu melakukan sudah YouTube, tapi itu tidak terjangkau. Dan pandemi ini mengubah semuanya, dari orang-orang yang tidak paham. Saudaraku yang terkasih, itulah situasi di dalam perubahan. Jadi kejahatan itu adalah membawa satu kemunduran tingkat pertumbuhan rohani kita. Kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, kerinduan untuk bertemu dengan saudara seiman, kerinduan untuk bercengkerama, itu tidak kita alami pada saat kita ada di rumah. Makanya offline jauh lebih berdampak bila kita punya kesempatan untuk bisa hadir. Kemudian dikatakan menghancurkan sifat-sifat yang tidak baik, mengurangi dosa, memberantas kesesatan-kesesatan iman. Kalau kita berdoa berdevosi setiap hari, karena bukan masalah menghafalkan doa-doanya, itu bukan, tetapi sebuah perenungan refleksi dari setiap peristiwa Tuhan Yesus. Karena Maria sebagai Hawa baru, di mana pintu surga tertutup karena Hawa dan Adam. Pintu surga menjadi terbuka kembali karena Maria dan karena Yesus. Pengorbanan Yesus di kayu salib, kesediaan Maria mau menjadi ibu Yesus, itu membuka surga bagi kita semua. Maka kehidupan kita pada saat kita berdevosi, senantiasa berdoa, itu tanpa kita sadari membentuk karakter-karakter kita, meninggalkan karakter yang tidak baik. Dan selalu punya lingkupan balutan kasih Kristus, selalu punya lingkupan perhatian seperti Maria. Kita tahu Bunda Maria, mukjizat yang pertama perkawinan di Kana. Bunda Maria orang yang memperhatikan di sekitarnya, orang yang punya kasih, walaupun punya masalah selalu ada waktu untuk bisa melihat setiap peluang untuk melakukan kebaikan. Dan itu menjadi gaya hidup Bunda Maria pada saat perkawinan di Kana. Kalau kita membaca peristiwa ini, kita sangat mengerti dan sudah tahu. Tetapi kalau kita dalam menempatkan diri kita sebagai pengantinnya, di mana undangan masih banyak, anggurnya sudah habis. Kalau kita bisa menempatkan situasi sebagai ibu dari yang punya acara pernikahan, bagaimana malunya, bagaimana gelisahnya. Seperti itu ibu-ibu. Maka saya merasakan kalau merenungkan peristiwa itu, luar biasa. Bunda Maria itu adalah pribadi yang penuh belas kasih, yang selalu memperhatikan orang lain. Maka pada saat dia punya inisiatif datang kepada anaknya, untuk apa? Untuk menolong mereka kehabisan anggur. Bagaimana dalam situasi yang tidak bisa beli? Kalau kita punya acara begitu banyak undangan, semuanya sudah habis. Tapi apa yang kata Tuhan? Mau apakah engkau ibu? Waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba. Artinya apa? Artinya peristiwa itu belum ada satu rencana mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Waktuku belum tiba, karyanya belum dimulai. Tetapi kenapa kita berdevosi? Karena kita tahu waktuku belum tiba. Apa yang diperkatakan oleh Yesus ternyata tidak sama. Hati penuh dengan kasih. Waktuku belum tiba, belum ada rencana. Karena aku Allah yang maha rahim, penuh belas, aku akan menolong. Lalu disuruhlah untuk mengisi tempayan.
Dan Maria sudah mengatakan kepada pelayan, apa saja yang diperintahkan lakukan. Inilah iman percaya yang dimiliki oleh Maria. Kita perlu meneladani. Jadi sifat-sifat yang tidak baik, mengurangi dosa, memberantas kesesatan iman, itu akan kita tinggalkan saat kita berdevosi. Akan berbuah dalam kesehariannya. Yang keempat, memperkembangkan kebajikan, karya-karya baik, menerima pengampunan dari Allah, melepaskan kecintaan harta benda duniawi dan segala kehampaan, mengembangkan dan memiliki kehidupan abadi. Kebajikan itu adalah segala sifat baik yang membawa kepada satu pertobatan, kepada sifat pemurah, suka menolong, sifat-sifat yang dimiliki oleh Maria dimiliki oleh Allah. Ya, perbuatan baik yang dilakukan kepada orang lain, perbuatan baik yang dilakukan menjadi pujian yang terbaik yang berbuah harum bagi Allah. Jadi saudaraku, kalau kita itu melakukan perbuatan baik, kemurahan hati segala menjadi satu gaya hidup tanpa melihat situasi hidup kita, itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Kemurahan-kemurahan yang kita miliki itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Itulah dikatakan kebajikan. Kemudian dikatakan di dalam Yohanes 15 dikatakan apa? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kalau kita datang ke bidoman ini, datangnya jangan mepet-mepet. Kita nggak bisa bercengkrama. Kalau kita pulangnya mau berlama-lama, kadang-kadang ibu-ibu ini punya pekerjaan yang harus dilanjutkan. Mungkin jemput anaknya, menyiapkan makan ya, atau mungkin sudah appointment. Kalau kita datang bisa setengah jam, kita bisa menyapa ya, kita bisa oh lama kita nggak ketemu ya, oh ternyata tak buka, oh ternyata kamu tambah tadi saya datang sudah dipuji-puji, Bu tambah cantik, rambutnya panjang. Iya, ini akibat COVID ya, akibat COVID tapi menjadi baik, puji Tuhan. Kemudian berikutnya yang kelima, jiwa yang bersandar tidak akan binasa. Artinya apa? Jiwa, tubuh kita terdiri dari jiwa, tubuh, roh dan jiwa. Jiwa ini yang mengekspresikan ya, situasi hati kita. Jiwa kita yang mengekspresikan sukacita, perasaan bahagia, perasaan sedih itu jiwa. Maka pernah suatu saat jiwaku galau. Saya kalau ngajar, saya pernah diajari waktu menjadi seorang pengajar, diajarin kalau mau tugas pewartaan pengajaran apa tuh datang lebih awal, bisa sing sepi ya. Kenapa? Karena secara psikolog itu sudah terbangun ya. Apa kamu sudah bisa persiapkan segala sesuatunya ya? Dan saya menempatkan seperti itu. Kalau saya tugas ngajar di luar kota, saya punya spelling 2 jam. Kalau di Surabaya, spellingnya setengah jam. Pada satu saat di set ngajarnya jam 6. Ya, jam 6 mulai doa dan ujian. Saya harus tiba di set setengah 6. Saya berangkat dari rumah jam 5. Karena apa? Karena saya melewati banyak setopan-setopan. Nah, waktu saya mau berangkat, tiba-tiba ada tamu, ya. Terus saya tanya, mau ketemu suami saya. Saya telepon suamiku, oh tamu itu amat sangat penting, jangan ditinggal loh ya. Tapi saya mau ngajar, pokoknya tunggu saya. Tunggu, jiwa ini menunggu 5 menit sudah mulai mules, 10 menit mules karena saya kurang tinggal 20 menit, sampai 15 menit, sampai setengah 6 belum datang. Jiwa ini butuh sandaran, tidak mampu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan
Aku takut. Aku sudah menyiapkan pelajaran, tapi aku butuh berdoa bersama dengan siswa. Aku butuh kehadiran untuk berdoa bersama. Saya sudah berdoa di rumah, tapi kekuatan doa saya itu berbeda. Saya rasakan kalau saya datang bersama-sama dengan siswa memuji, berdoa bersama. Saya merasa kehilangan daya. Tapi pada saat itu saya ketakutan, jiwaku ketakutan, khawatir, manusiawi. Tapi kalau kita membangun tuh bersama Tuhan melalui doa-doa dan komunikasi dengan Roh Kudus, Allah itu mengajarin kita supaya jiwa ini bersandar kepadanya. Akhirnya apa? Nyanyi loh. Saya ini berangkat jam 6 kurang 5 menit. Saya perkirakan bisa sampai di sana setengah 7 kurang 5. Doanya sudah selesai semua, pembacaan Injilnya sudah selesai, tinggal lagunya lagu apa? Ladang Menguning. Saya paling tinggal sisa untuk lagu Diutus. Saya merasa tidak ada urapan, tidak punya daya. Kurang 5 menit saya berangkat. Ternyata stopan pertama hijau. Saya dibilang sama Tuhan, nyanyi lo, orang jiwa ini galau, ketakutan, disuruh nyanyi. Harus sukacita dalam keadaan kepepet, kejebak, itu harus sukacita. Karena di dalam sukacita itulah kita mampu memuji Tuhan dan Allah yang punya kuasa segalanya. Waktu Tuhan yang punya. Akhirnya saya disuruh nyanyi apa? Semua bunga ikut bernyanyi. Ini lagu saya SMP Santa Agnes. Gembira hatiku, segala rumput pun riang-riang. Tuhan sumber gembiraku. Oh Tuhan misteri. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita dalam satu persoalan, ketakutan, gak cukup waktunya, ternyata Tuhan ajak kita memuji. Tapi jangan lihat jam di mobil, jangan lihat, mau lihat, jangan lihat, lewat hijau, stopan kedua hijau, jadi diikuti Sari hijau, di Jemur hijau, Margarejo hijau, di Beratang hijau ya, sampai di Sep baru saya berani lihat. Saya lihat jamnya 5 menit, jam 6 kurang 5 menit, sampai di sana masih disusui 2 menit, jam 6 kurang 2 menit, dahsyat. 30 menit, 20 menit ternyata bisa ditempuh cuma 3 menit, satu misteri. Tetapi itulah kalau kita bersandar, jiwa kita perlu menyandarkan kepada Tuhan. Ya, di sini dikatakan jiwa yang bersandar tidak akan binasa. Ini binasa dalam kehidupan dunia, tapi juga ada janji Allah binasa untuk apa? Tetap mengalami kemenangan sampai di pintu surga. Karena jiwa kita bersandar ini begitu kecekluk, ya, bersandar sama Tuhan, ditegakkan lagi. Begitu ketakutan pekerjaannya bangkrut, bersandar sama Tuhan bisa melewati. Begitu masalah keluarga terjadi perpecahan, bersandar pada Tuhan, ya, dengan setia dipimpin oleh Tuhan melakukan hal-hal yang baik, mendoakan pasangan-pasangan kita, dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kita terhantar sampai kepada pintu surga. Ini janji dalam doa-doa kita. Yang keenam, berdoa dalam kesungguhan dan kekhususan, merenungkan bebas dari kemalangan. Kalau kita melihat Tuhan lihat kita ini kusuk gitu kan ya, kemudian tekun gitu ya, adakah Allah itu bisa mengabaikan? Kalau kita punya kesetiaan di dalam doa, kita punya kesetiaan di dalam keseharian melakukan kasih, kesetiaan ketaatan di dalam pimpinan Tuhan, maka pada saat kita berada dalam satu kelompok besar para wanita, 100 wanita, kita yang punya hati taat dan
setia itu terlihat lebih jelas di mata Tuhan. Tahu terlibat lebih jelas, nggak tahu kelihatan gede, nggak tahu kelihatan bajunya tuh sangat menyolok, nggak tahu mukanya yang bersinar atau rambutnya berdiri. Terlihat Tuhan di mata Tuhan lebih jelas. Saya pada saat akhir tahun, seluruh dunia maupun agama apapun, persis jam 12.00 stay berhenti semua dari segala aktivitasnya. Semua memohon kepada Tuhan. Peralihan tahun 2021 menjadi 2022, semua berhenti, semua berdoa untuk harapan-harapan ke depannya menjadi lebih baik. Saya menunggu jam-jam 12, kami berdoa bersama. Gak berani tidur, kalau tidur nanti terlewat. Itu momen yang tidak bisa dilewatkan, golden time setiap tahun. Ternyata suamiku nyetel film Spiderman. Saya kan nggak suka film itu, ya. Kami nggak suka, saya nggak suka. Tapi karena menunggu, lihatin, ternyata Spiderman itu luar biasa. Dia lompat ke dinding sana, ya, lompat ke sana, nempel di mana, terbang gitu kan. Ternyata ada yang menyorot. Ya, ini Ibu Ervina sebagai penyanyi waktu saya masih kecil tuh, wow, keren sekali kan ya. Itu Ibu Ervina mau ke sana, selalu lampu itu menyorot mengikuti kemana saja pergi. Ya, itu artinya apa? Terlihat lebih jelas dari sekitarnya. Ya, luar biasa kan? Ini masih 5-6 ya, ke-9. Kemudian yang ke-7, hidup setia terhadap rosario. Menerima sakramen gereja yang kudus. Menerima sakramen gereja, sakramen dari bahasa Latin artinya apa? Yaitu yang menguduskan. Jadi kalau kita mengenal di gereja Katolik 7 sakramen, ya. Sakramen baptis kita sudah terima semua. Ekaristi kita juga sudah terima. Kemudian sakramen tobat juga sudah terima secara otomatis. Krisma juga dengan usia seperti ini semua sudah terima pendewasaan, penguatan. Kemudian perkawinan bagi yang memilih hidup berumah tangga juga menerima. Nah, setelah itu perminyakan dan imamat. Artinya ada satu janji. Kita sebagai umat Allah yang pilihan hidupnya sendiri, tidak ada sakramen perkawinan, tapi kita masih punya terima sakramen perminyakan. Kita pun juga itu ada janji kalau kita setia punya kesempatan untuk menata diri kita, penyerahan diri sebelum kita menghadap Tuhan. Nah, kalau dulu dipahami tidak mau terima ya, karena dianggap nanti setelah terima nanti meninggal. Padahal enggak, boleh diterima lebih dari 1 kali. Karena itu adalah sakramen untuk kesembuhan, penyerahan diri untuk kesembuhan, mendapatkan rahmat Tuhan untuk menyembuhkan kita dari segala penyakit. Kalau memang waktunya tiba, Tuhan akan panggil. Kemudian berikutnya, setia berdoa dapat rahmat saat ajal, menikmati pahala, yaitu para suci di surga. Jadi pada saat kita setia berdoa, berdevosi doa rosario, dapat rahmat, pemberian cuma-cuma saat visa kita habis ya, pulang menghadap Tuhan. Kita ini semua kan ngantri ya, ngantri. Saya ini beberapa kali sudah ngantri gak jadi, nanti kalau ada waktu saya cerita ya. Kemudian berikutnya yang ke-9, berdevosi dengan bebas dari siksa api penyucian, purgatorium atau permurnian. Saudaraku, kalau kita ini semua meyakini kita naik surga ya, sia-sia kita tidak naik surga. Tapi kita ini seberapa jauh ingat dengan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan yang tanpa kita sadari sepanjang hidup. Waktu saya pergi ziarah, semua orang memutuskan ada biaya langsung berangkat.
Tetapi kalau saya berangkat ziarah, itu saya benar-benar persiapkan. Saya lihat, saya perginya pakai turnya siapa. Oh, ini sudah berpengalaman. Terus saya merasa kalau saya ini Tuhan kurang pandai, daya tangkap saya kurang cepat, kalau dijelaskan kurang paham. Saya tidak mau perjalanan ziarah saya itu hanya sebagai satu lewatan saja. Saya amat sangat menyukai sebuah proses. Jadi 1 bulan sebelum berangkat saya download, ya. Saya kalau pertama tiba di bandara ini, kenapa namanya bandaranya ini? Saya periksa. Oh, namanya ini tahun 1400 berapa ini, ada ratu apa? Oh, namanya saya mengerti. Ya. Kemudian lanjut lagi. Setiap perjalanan pergi itu saya pelajari, saya ketik, saya print, bahkan sampai hari mau berangkat itu belum selesai. Ya. Saya berangkat ke Jakarta, saya tak lanjutkan lagi, masih ngeprint di kakakku. Maka pada hari-hari pertama saya sudah tahu kurang lebihnya akan kemana, peristiwa apa yang terjadi, dan bersyukur seorang tour leader yang menghidupi pekerjaannya, yang mempersembahkan pekerjaannya bagi Tuhan, dia tidak akan melakukan satu pekerjaan dengan asal yang sudah dilakukan seperti biasa. Karena pada saat saya mengikuti tur itu, ziarah, ternyata Tuhan tempatkan seorang tour leader itu yang setiap saat sebelum, ya, perjalanan, setiap dia membaca sumber dari kitab sucinya. Dahsyat. Dia cerita kepada kami, saya setiap tahun, setiap saat pemberangkatan ditunjuk sebagai mendamping sebagai tulis, saya membedah kitab suci. Dia persembahkan bagi Tuhan, mau repot-repot buka supaya kita peserta menjadi amat sangat jelas. Saya rekam, ya. Maka ada teman saya yang tanya, Bu Suma punya rekamannya lengkap. Saya rekam. Kenapa? Suatu saat saya lupa, tubuh fana ini lupa. Saya bisa melihat kembali, saudaraku. Itulah namanya proses. Bukan karena berapa kali kita pergi, tetapi setiap waktu kita ada makna di balik setiap peristiwa hidup kita. Kemudian berikutnya mendapatkan penyucian. Nah, waktu saya berangkat, saya sebelum berangkat itu, wah, kalau saya tiba di tanah suci, kalau tubuhku ini kurang kudus dan kurang suci, sudah mengalami pertobatan, tapi sih belum terkorek-korek semuanya. Tuhan, setiap malam sebelum berangkat saya punya buku pintar. Setiap malam saya berdoa, Tuhan, saya mau pergi ke tanah suci. Kalau saya harus pulang menghadap Engkau di tanah suci, saya mau persembahkan seluruh dosa saya. Setiap malam selalu ada dapat nama-nama. Saya mau pelajari bawa pada saat saya masih bayi kecil. Saya bertemu dengan teman siapa yang pernah menyakiti. Yang saya persembahkan, yang saya tulis adalah nama orang-orang menyakiti hati saya. Supaya saya persembahkan untuk apa? Untuk saya bebaskan semua dari yang pernah menyakiti hati saya. Tapi kan selalu ada yang kelewatan, kelupaan. Dan kadang-kadang Tuhan ingatkan sampai bertahun-tahun. Nah, pada saat itu saya mempersiapkan. Sudah sampai di tanah suci, setiap malam saya tidak mau menempatkan diri begitu mandi langsung saya tempat tidur itu menarik. Kepengen duduk aja, saya tidak berani duduk. Kenapa? Tubuh fana begitu duduk kok enak, kencengin dikit enak, akhirnya nanti lupa ndak Leksu Devina. Ya, saya ndak mau, saya duduk mari mandi 30 menit waktu golden time saya sangat segar. Saya langsung baca, saya doa. Masih terkorek data nama yang berlembar-lembar namanya, sampai pada hari terakhir saya persembahkan kepada Romo untuk pengakuan dosa. Romo tidak, tapi diambillah kertas saya dan semua diberikan satu pembebasan, saudaraku. Apa dengan api pencucian?
Hari-hari terakhir selama 2 tahun kita tahu banyak keluarga kita, para sahabat yang mati kena COVID tidak punya kesempatan untuk menata dalam kehidupan roh karena tiba-tiba mendadak hitungan hari. Pada kesempatan kita melalui doa rosario, kita berdoa bagi mereka. Teman-teman para sahabat yang sudah mendahulu kita yang belum bisa masuk ke pintu surga langsung berada di api pencucian, tempat pemurnian. Berapa tahun tidak tahu, satu harinya Tuhan bisa 1000 tahunnya kita. Maka punyalah waktu untuk berdoa bagi pribadi-pribadi yang kita kasih, para sahabat yang mungkin masih ada di tempat penyucian. Kita berdoa, kita lakukan perbuatan baik dengan ujub-ujub doa bagi pribadi. Beberapa kemarin banyak keluarga saya yang meninggal. Para sahabat saya belajar mengikuti TC pengajar latihan di tempat saya. Saya pinjemin apartemen untuk selalu berenang dengan mamanya setiap minggu sekali. Tiba-tiba pada saat masa COVID tidak kena COVID, cuma duduk bangun pagi jam 7 didapati adiknya meninggal masih muda. Pelayan kami di SEP jadi ketua panitia retret di Tumpang. Kurang 1 minggu juga tiba-tiba serangan jantung mendadak, perjalanan meninggal. Pribadi-pribadi pulang tidak melalui sebuah proses sakit, tidak punya waktu. Pemahaman ini janji Maria kepada diri kita. Kita perlu juga menjadi pendoa bagi pribadi yang sudah meninggal. Bagaimana dengan teman-teman sahabat kita yang saat balau meninggal? Saudara, siapkan waktu. Kalau keluarga mengundang doa arwah, siapkan, prioritaskan. Kalau seumpamanya perjalanan rohaninya dia ini masih kurang 200 meter belum sampai pintu surga, doa kita ini yang membantu mendorong sedikit demi sedikit bisa sampai ke pintu surga. Apakah kita bersedia? Kalau kita sendiri juga ternyata belum bisa sampai masuk ke pintu surga, kurang beberapa atau berapa meter, maka para sahabat yang masih tinggal di dunia itu akan berusaha berdoa bagi kita. Dari perkawinan, prioritaskan bagi pendoa orang-orang yang telah meninggal, saudara, karena doa kita amat sangat dibutuhkan untuk menghantar mereka. Kemudian berikutnya, mendapat kemuliaan yang luhur di surga. Kemuliaan itu reward, ya, tidak ada yang mulia kecuali Allah. Tetapi karena kehidupan doa kita bukan cuma mengucapkan, tapi merefleksikan dengan kehidupan yang penuh kasih dan ketaatan, itu kemuliaan Allah itu terpancar kepada kita. Kenapa? Saat kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, Allah itu akan menghadap kita. Saat Allah yang penuh kemuliaan yang bercahaya menghadap kita, maka kita ini juga akan menjadi terang, terpantul. Bercahaya dalam 1 Timotius bagi penutup. 1 Timotius kan cuma 1 bagian penutup 16. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tidak ada satupun yang dapat melihat dia. Ternyata manusia tidak bisa mampu menatap keberadaan Tuhan yang sangat suci, bersinar dan berkilau, memancarkan sinar yang tidak ada tandingan di muka bumi ini. Kalau Tuhan menghadap kepada kita, kemuliaan Allah juga terpancar dalam hidup kita, dan pintu surga akan tersedia bagi kita. Kemudian mendapat apa yang kamu minta.
Nah, ini janji ini jangan diterima dengan letter luck. Tuhan, Bunda Maria, aku sudah setia doa kamu pagi siang malam. Satu anakku tak doa satu lagi doa satu sendiri-sendiri. Kenapa aku minta ini enggak dikabulkan? Kita harus dewasa. Keinginan kita ini dipandang Tuhan, dipandang Bunda Maria untuk menyampaikan perantara kepada putranya itu baik atau tidak dipandangnya. Ya, kalau permintaan kita, permohonan kita tuh dipandang baik, guna, berdampak, kenapa tidak? Mungkin kalau kita mintanya kita A, Tuhan bisa kasih B sampai C. Ya. Saya pada saat mengalami satu kebangkrutan, nggak punya utang KPR 10 tahun, 2,5 tahun saya baru berjalan mencicil. Tapi pada saat saya harus ngajar, kemudian harus mengoreksi hasil tes-tesnya dari cap-cap dari luar kota, pulang ngajar sudah ngantuk, matanya sudah tidak bisa buka untuk periksa. Bapak Ibu, kalau siswa ini ujian, tulisannya yang kadang bagus bisa jadi jelek. Kenapa? Karena keburu-buru. Ya, sekian banyak siswa saya harus menyelesaikan karena besoknya harus diisi di rapot. Tapi tubuh Fana ini sudah tidak bisa baca, tapi takut kalau mau tidur. Maka saya waktu periksa sudah nggak bisa ngeliat. Tuhan kasih hikmat, kamu periksa tulisannya yang mudah dilihat. Akhirnya setelah saya periksa dapat separuh, saya berani tidur. Saya taruh jam 2, jam 4 saya bangun. Cuma 2 jam tidur, tapi 2 jam bisa memulihkan recovery kesehatan saya untuk bisa meriksa. Hari itu saya periksa dan pada saat itulah Tuhan mengabulkan, bukan mengabulkan karena saya tidak pernah berdoa untuk itu, mengabulkan, membebaskan seluruh hutang saya. Pinjaman KPR yang masih sisa 7,5 tahun Tuhan penuhi dalam 1,5 bulan. Tiap hari terjadi transaksi. Kalau dolar untungnya 10 rupiah, ada orang jual, saya ambil untung 10 rupiah. Begitu saya mau jual, ternyata harganya naik sampai 200 poin. Dan itu terjadi setiap waktu, setiap hari sampai lunas. Artinya apa? Doa kita ini dipandang, permohonan dipandang Tuhan baik, bahkan yang tidak kamu doakan pun Tuhan berikan. Kenapa? Karena dia mau kasih buat hadiah supaya kesuman terkagum-kagum kepada Allahku yang hebat. Sampai berenang, saya punya komunitas doa, cuma 3 orang, tinggal di apartemen yang saya waktu itu masih dulu belum sebanyak ini, punya apartemen kelihatan berkelas. Suaminya seorang manajer di sana. Saya dikasih kesempatan untuk berenang gratis setiap hari, mau fitness gratis, segalanya gratis, padahal saya tidak memiliki apartemen di sana. Akhirnya 1 minggu saya bagi, misalnya 2 hari, kemudian olahraganya, senamnya 1 kali karena saya tidak suka, fitness 1 kali, berenangnya 2 hari. Waktu berenang, hobinya mulai SMP, tapi tidak pernah sempurna berenangnya, seperti gaya anjing, kepalanya di atas, badannya yang goyang-goyang, gerakannya nggak karuan, pokoknya jalan sampai setua ini. Kemudian saya bersama-sama berenang dengan teman yang di apartemen, ternyata ada penghuni apartemen yang bergabung, akhirnya kami bersahabat. Tapi waktu mereka berenang, saya belajar nyabrang, menurut saya sudah dahsyat itu nyabrang. Begitu nyabrang, loh ini Bu Medi ya, berenang, pernah tuh Bu Medi sama-sama yang ikut berenang ya, berenang ternyata cuma saya sudah ngos-ngosan, sudah kayak sudah, ternyata mereka enggak berhenti, mereka keliling, saya pikir bercengkerama di sana, ternyata saya dilewati. Kemudian saya tunggu, saya nyebrang lagi, mereka ngelewati saya lagi, saya nyebrang lagi ngelewati, akhirnya saya berjuang, loh
kalau gitu aku tak kenceng aja ya, muter sampai 3 bulan belajar, maksimal cuma 4 putaran, sudah tidak bisa naik pangkat lagi. Sudah itu yang rekor yang tercapai yang tertinggi seumur hidup saya. Semuanya pandai-pandai. Ada seorang ibu yang usianya jauh dari saya. Mereka itu putar-putar seperti saya bilang Tuhan. Akhirnya saya di kolam renang cuma lingkuk sendirian. Kenapa? Tidak ada teman. Mau ngomong, kepengen ngomong, tidak bisa ngomong. Mau ngomong kamu berapa kali, tidak bisa ngomong. Mereka tuh saya gak direken. Saya bilang, Tuhan, aku pengen seperti mereka. Mereka ini manusia ikan. Bisa berenang, tidak berhenti sampai sekian lama, sampai saya ngitungi, saya tidak sanggup ngitungi sampai lupa. Karena apa? Karena lama, baru ngitung 1, lama, saya tidak sanggup. Akhirnya digerakkan, saya datang kepada seorang ibu yang lebih tua dari saya. Bu, ibu berapa putaran? Saya tidak ngitung, pokoknya kurang lebih 52-50 putaran, karena saya berdoa rosario. Saudaraku, berenang dengan sekuat tenaga sampai mengap-ngap, hidung saya besar gini, nafasnya biar besar, mulut saya buka seplebar mungkin aja, tidak bisa. Cuma 4 putaran itu sudah tertinggi. Dia berdoa rosari di kolam renang. Tuhan, terima kasih kau perkenalkan saya bertemu dalam hidup saya di sebuah kolam renang. Manusia-manusia ikan berdoa rosario. Saya tidak setertampar muka saya. Berdoa itu saya tidak bisa melakukan kegiatan, tidak kuat. Mereka bisa lakukan. Akhirnya saya bilang, Tuhan, aku kepengen seperti mereka bisa berenang. Cuma kepengen bisa paling enggak tuh ngikuti. Lek mereka 52 tuh jangan 4. Paling enggak ya 20, separuhnya saya sudah bangga. 25 putaran aja sudah bangga. Tuhan ajari saya menari yo. Lu gimana menari berenang? Ya menari yo, pokok berenang. Nggak usah kesusu. Nafas sing lego sampai entek, masuk lagi, berenang lagi, masuk lagi, berenang lagi. Akhirnya nggak kerasa, oh enak ya berenang lagi, 1 putaran, 2 putaran. Akhirnya mereka yang manusia ikan itu berguguran 1 demi 1 setelah melewati 50 putaran berhenti semua. Mereka kaget, heran, ngeliatin saya ndak berhenti sampai 1,5 jam. Dari 4 putaran sampai 1 jam, suruh menari yo. Ini hobi loh. Keinginan Tuhan kasih lebih karena dipandang amat sangat baik bagi Kesuma, supaya Kesuma heran, Tuhanku ini dahsyat dan ajaib. Itu kalau 1,5 jam saya ndak mau pergi ke Malang, nggak jadi pergi ke Malang, itu ndak berhenti. Tapi apa yang terjadi? Ada yang harus saya terima. Saya di mobil ndak bisa, tangan saya rapat, perih semua. Kenapa? Karena guys gak mandek, ndak berhenti. Leher juga begini-gini kan ya, ndak berhenti. Jadi tangan saya ini kayak berengan. Saya akhirnya pegangan di mobil sepanjang dari Surabaya sampai Malang. Kemudian turun di Malang, tangan saya mengkerik. Saya bilang, loh Kesuma kamu kok jalannya begitu? Iya, aku baru berenang sampai 90 kali lebih putaran, dihitungin sama ibu-ibu satuan. 90 lebih ini pun seandainya saya nggak pergi ke Malang itu nggak tahu berapa jam. Jadi saya nggak bisa ngencengkan tangan saya selama 2 hari karena sakit. Saya bilang ambek suamiku, Pak, aku ini dapat mujizat ini, tapi kan ya itu harga yang harus dibayar. Tanganmu sakit. Nah, terus berenang nggak berhenti. Anak asuh saya ke belakang gini, aduh gayanya enak. Kok enak bisa lihat bulan, lihat bintang begini ya. Saya tenggelam ya kan. Satu saat saya berenang sendiri, nggak pakai anak saya. Terus saya lihat ada anak kecil ini kok cek pinter ya. Saya nyelam lah, tak lihat kakinya. Oh alah,
Saya cuma jejek-jejek tok kayak sepedaan. Tak coba, enak saya melumah gini nih. Waduh, saya bisa doa rosario di tempat kolam renang, nggak perlu nafas-nafasan, langsung di belakang. Itulah permohonan kita yang dipandang Tuhan baik akan dipenuhi. Untuk apa? Untuk kesehatan. Kesuma ini pewarta, pengajar, ya, dan bersosialisasi dengan banyak orang. Maka Kesuma perlu mengalami hal-hal yang dahsyat supaya orang itu tahu bahwa Allahku Yesus itu memang dahsyat, luar biasa. Ini janji. Kemudian mendapat apa yang kamu minta ya, jadi minta yang bijaksana. Yang menganjurkan berdoa rosario dibantu kesulitan hidupnya. Jadi kalau kita ini nularin pasangan hidup kita, nularin anak-anak kita, tapi itu juga dapat janji. Untuk apa? Untuk dibebas dari segala kesulitan ya, dibantu kesulitan hidupnya. Artinya bukan berarti kesulitannya itu hilang, enggak. Hidup kita ini pasti berjalan juga mengalami kesulitan, mampu melewati ya. Kayak saya siaran radio, ada dikirim kesaksian, dia nggak punya uang untuk bisa kemo penyakit kankernya diterima pada saat usia muda. Tuhan katakan usiamu cuma hitungan bulan. Dan dia nggak punya komunitas, nggak ada yang menggerakkan untuk urunan membiayai dia. Tapi sebuah keputusan pemeliharaan apa? Saya mengambil keputusan, saya tidak mau kehilangan sukacita. Saya mengambil keputusan hidup bersama kanker. Ternyata hidupnya sampai usia tua. Waktu kesaksian itu menunjukkan Tuhan boleh memberikan statement, tapi hidup itu ada di tangan Tuhan. Kalau sampai tidak mengalami pengobatan pun Tuhan menyertai, luar biasa. Kemudian berikutnya yang menganjurkan dibantu kesulitan hidupnya. Maria dapat janji dari Yesus, penganjur doa rosario dapat perhatian surgawi selama hidup dan pada saat kematiannya. Jadi pada saat di surgawi orang-orang yang kudus semua itu apa? Memberikan kepada apa? Yang menganjurkan ini juga mendapatkan tempat. Yang menganjurkan, yang menyarankan, ya, yang menulari, yang menyemangati itu tetap dapat reward, hadiah dari Tuhan. Ya. Kemudian semua yang berdoa rosario adalah putra bunda dan saudara Yesus, diakui. Kenapa? Karena saat kita berdoa rosario, kita itu merenungkan seluruh perjalanan dari peristiwa karya keselamatan Tuhan Yesus, ya. Secara otomatis kita akan melakukan ada perubahan sikap hidup. Dan yang terakhir, devosi terhadap rosario adalah menemukan kebahagiaan bersama Kristus. Menemukan kebahagiaan bersama Kristus berarti kehidupan kekal. Dan tidak lupa juga menerima satu indulgensi, penghapusan di hadapan Allah ya. Segala hal-hal yang dosa-dosa kita, hal-hal yang tidak berkenan ya. Dan aku adalah Ratu Rosari yang suci, berdoalah untuk orang-orang yang ada di dunia ini. Berdoalah kepada situasi-situasi. Jadi masukkan intensi untuk doa-doa bagi bangsa kita, bagi seluruh manusia secara dunia, bagi orang-orang di sekitar kita. Saudaraku terkasih, itulah janji Tuhan kepada janji Maria kalau kita ini setia berdevosi tentang doa rosario. Kemudian saya berikan satu penutup untuk bagaimana kesetiaan itu menghantar setiap step-step tangga pada saat akhir hidup, yaitu kehidupan mami saya. Saya ini seorang pribadi yang sederhana, buta huruf ya, nggak bisa membaca dan menulis. Maka saat saya masih kecil saya termasuk siswa yang tertinggal ya, kurang pandai karena nggak ada yang mengajari saya. Kakak saya
Dua orang ini selisih 3 tahun masing-masing juga harus membantu mami saya membuat kue, mencari nafkah, nggak punya waktu untuk ngajari saya. Mereka belajar sendiri karena juga harus berusaha untuk tidak tertinggal di kelas. Pada saat usia 16 tahun, jadi mami saya ini menjadi buta huruf bukan karena orang tuanya miskin, tapi orang tuanya sangat kaya, ya, tinggal di Lasem, Rembang. Opa saya, engkong saya ini punya peternakan babi, juga pabrik pemintalan kapuk, ya, kapuk bukan kapas, kapuk, ya, zaman dulu kan untuk kasur-kasur zaman dulu kapuk itu. Karena engkong saya ini termasuk pria yang sukses di kota kecil, ya, ternyata banyak godaan, ya. Ada yang engkong saya ini jatuh cinta kepada wanita lain. Mamanya mami saya, emak saya itu anaknya 9, mami saya anak yang ke-7, waktu itu umur 5 tahun, ada adiknya laki, terus ada yang paling bungsu itu umur 5 bulan. Pada saat engkong saya ini pulang membawa istri yang kedua datang, mak saya jiwanya bukan separuh hilang. Kalau lagunya Anang ditinggal Krisdayanti, separuh jiwaku hilang, ya, masih dia bisa bertahan. Kalau mak saya itu mungkin 90% jiwanya hilang. Kenapa? Karena dia tidak ada semangat hidup. Dia pergi meninggalkan di Lasem, termasuk anaknya yang masih baru usia 5 bulan. Ii saya, ya, ai saya itu umur 5 bulan ditinggal. Engkong saya ini bingung, anaknya sekian banyak, istrinya pergi tanpa berita, akhirnya mulailah yang kecil-kecil ini dibagi. Mami saya akhirnya diberikan kepada orang lain, masih ada keluarga jauh, diangkatlah jadi anak sejak usia 5 tahun, tapi statusnya sebagai anak angkat cuma tidak diperlakukan sebagai anak angkat, lebih tepatnya diperlakukan sebagai pembantu yang tidak pernah digaji. Sekolah tapi tidak pernah bisa masuk sekolah, gak bisa datang ke sekolahan karena dikasih tugas-tugas. Kalau di Lasem itu rumahnya tanahnya gede-gede, ya, luas-luas, harus nyapu, harus cuci baju, harus gosok, harus masak. Sekecil itu dikasih beban pekerjaan dewasa, sehingga mami saya menjadi buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Usia 16 tahun mami saya pergi dari Lasem, meninggalkan mencari mama kandungnya di Surabaya. Kemudian singkat cerita menikah sama papi saya, juga tidak beruntung. Papi saya, mami saya tidak disukai dalam keluarganya papi saya karena dianggap buta huruf, kurang pendidikan. Papi saya anak yang agak bungsu, manja, ya, kerja selalu gagal. Bekerja ikut orang tidak bisa bertahan, kerja sendiri selalu bangkrut. Akhirnya jadilah kami keluarga yang miskin. Tapi saya melihat mami saya ini sampai saya dewasa, walaupun buta huruf, tidak bisa membaca kitab suci, ternyata dia pelaku firman. Apa yang dikatakan dari kitab suci itu setelah saya dewasa, ternyata semua yang dibicarakan melalui homili Romo itu sangat terekam di hati mami saya. Walaupun papi saya masa hidupnya jadi pria yang gagal, tidak bisa mencari uang, bahkan sakit-sakitan, mami saya harus berjuang melunasi hutang-hutang, kerugian-kerugiannya kerja. Tapi mami saya menempatkan papi saya sebagai imam, raja, dan nabi. Kalau makan ayam diberikan yang paha, ini untuk papi, dadanya untuk kode dan cikna, ya. Saya bagiannya sayap. Mami saya leher dan berutu kaki. Kalau ditanya mami senangnya ini, senangannya mami kepala, seperti itu, saudara. Sampai papi saya di hari terakhir umur 58 tahun masuk di rumah sakit, kami sudah dewasa. Mam, kita gantian jaga. Tapi mami saya tidak mau. Enggak. Dengan tegasnya dia katakan, untuk urusan menjaga papi di rumah sakit itu tanggung jawab mami. Padahal bangun pagi jam 2 harus bikin kue.
Itu yang dia ajarkan dalam kehidupannya. Maka sampai meninggal tetap mami saya menempatkan papi saya menghargai tetap sebagai imam, raja, dan nabi. Maka seluruh keluarga besar papi saya melihat perjalanan mami saya, wanita yang buta huruf, dalam keterbatasannya ternyata sangat setia kepada suaminya, setia kepada anak-anaknya, dan setia kepada Tuhan. Devosinya kepada Bunda Maria. Kalau kami ke gerejanya di Marinus Johannes itu ada misa pagi karena jalannya ada yang turun, dia pakai tongkat takut jatuh, selalu minta ke Kristus Raja, tapi selalu titip persembahan Bunda Maria kepada cucunya. Ojo lupa kasih no Romo, sampai no ini persembahan buat Bunda Maria. Itu hati seorang wanita yang buta huruf tapi mengerti firman Tuhan. Apa yang didapat janjinya? Ternyata pada masa tuanya mami saya tidak meninggalkan harta karun buat anak-anaknya. Saya sekolah kuliah sendiri, kami semua jadi sarjana kuliah sendiri. Seluruh keluarga besar papi saya yang kaya-kaya, tidak ada yang sarjana zaman itu. Tapi anaknya mami saya semua menjadi sarjana. Saya di usia muda masih 20 lebih, saya sudah menjadi seorang pemimpin di sebuah bank yang sangat besar. Gajinya sangat banyak, dikasih rumah. Artinya apa? Doa-doa orang tua yang berdevosi kepada Bunda Maria itu sangat memelihara anak-anaknya dan menopang masa hidupnya. Berapa banyak keluarga saya yang kaya-kaya mewariskan rumah, mewariskan truk, tapi ibunya berakhir di rumah jompo. Mami saya jadi rebutan. Kakak saya yang pertama, Mam, tinggal sama yuk, ndak isana. Mami ini lek bangun pagi itu kadang diare mesti sampai 3 sampai 10 kali ke kamar mandi. Ndak apa-apa, bangunin, ndak. Ya, aku tetap tinggal sama non, sama saya. Kakak saya yang kedua, Mam, sudah dibangunkan kamar. Nanti tunggu saya menikah. Begitu menikah malam pengantin besoknya sudah dijemput mami saya. Ndak ada alasan, mami ndak bisa pindah-pindah tempatnya. Tempat tidurnya tak gotong, dibawa, dipindah saat tempat tidurnya. Dia ndak mau. Aslinya apa? Pokoknya pagi akan ke rumahmu sampai malam saya pulang kerja dijemput. Seharian bersama anaknya yang kedua. Dia katakan, bertiga ini bertengkar untuk rebutan mengasuh mama saya di masa tuanya. Mama saya patah kakinya kanan kiri, harus berada di kursi roda. Semangatnya tetap masak, berkarya bagi anak-anaknya di dapur, sambil di kursi roda di dapur, sambil kursi roda minta dibawa ke pasar. Saya sampai malu dimarahi orang pasar, maminya sudah tua kok disuruh ke pasar, padahal itu hiburannya. Saya dipermalukan, ya nggak apa-apa, pokoknya mamiku sukacita. Dan pada saat akhirnya dia bilang, mami ini seperti kitab suci yang amoh. Kitab suci yang amoh itu yang rusak, nggak bisa dibaca, dibuang malati, tapi nggak bisa dibaca, nggak ada gunanya. Nggak punya tenaga, cuma jadi rawatan anak. Ojo memperebutkan mami. Itulah pendoa-pendoa yang berdevosi, setia, dijaga di masa tuanya. Anak-anak mencintai walaupun orang tua tidak mewariskan apapun. Dan seluruh keluarga besar kami menjadikan kami teladan. Empek saya, kakaknya papa saya yang paling besar, paling pandai, paling kerja di perusahaan yang sangat besar, paling kaya, sangat respek dan segan dengan mami saya. Wanita yang tidak berpendidikan tapi punya karisma. Kalau kita setia dalam Tuhan, kita akan dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang berkarisma. Akhir hidup, mami saya usia 80 tahun. Belanjanya sangat banyak. Kenapa? Karena anaknya berpacu semua memberikan uang sebanyak-banyaknya bagi mami. Melihat penderitaan hidup dan perjuangannya dan kesetiaannya. Dan pada saat itu saya masih kursus di SEP di kelas pertama. Tapi Tuhan pakai sebagai ibu rohani.
Tiba-tiba mami ini sudah tua, uang yang ditabung dari anaknya sudah dibagikan ke W-nya, dibagi anaknya 3. Tapi belum mati, mami kok belum mati, uang sudah tak bagi no kabeh ke W-nya. Mam, nek belum mati, ya mami tidak mau terlalu tua, adik-adik sudah meninggal, mami kok belum meninggal. Saya kan bingung ditanyai seperti itu. Tapi Tuhan tuntun saya, mam, belum pulang menghadap Tuhan, berarti ada yang perlu diselesaikan. Apa non? Saya juga langsung, apa ya Tuhan, apa ya? Kayak bercakap-cakap, Tuhan yang ngasih jawaban tuh enggak langsung sampai enggak. Begitu ditanya buntu langsung dapat hikmat. Begitu ditanya buntu langsung dapat hikmat. Mungkin mami punya salah, punya hutang. Selesai no mam. Loh, mami kan sudah membayar hutang nyicil mulai kamu kelas 2 SD sampai kamu SMA. Saya ditanya begitu saya juga tidak ngerti. Pokoknya mami doa saja. Doa itu datang dalam kerelaan kepada Tuhan. Tersungkur di hadapan Tuhan, mohon petunjuk untuk hidup ke depan. Bangun pagi jam 4 langsung manggil saya, non mami sudah tahu. Ternyata mami ini punya utang kepada mak yang di Kapasan itu. Sejak waktu muda mami pertama datang tidak punya apa-apa, dia sayang ambek mami, dikursuskan bahasa, dikursuskan jahitan apa modus, dikursuskan modus, akhirnya apa sampai tingkat rela les, sampai bisa bikin baju pengantin segala. Itu menjual gelang emas 33 gram. Mami saya orangnya sudah mati, mami mau bayarnya apa non ya? Inget-ingetan mami, minta out sama Tuhan, ditunjukin ternyata 33 gram. Oh mami punya utangnya itu dek jual gelangnya 33 gram. Balik no 33 gram emas. Ya toh. Seperti itu dahsyatnya. Setelah itu, tapi orangnya mati. Di Parani rumahnya tidak ada pindah. Tuhan, kemana aku harus mencari menolong mamiku? Kalau kau tunjukkan aku sebagai ibu rohani di masa akhirnya, bantu saya. Akhirnya langsung saya datang, ternyata ada pabrik tauco di Sidodadi. Masih ada karyawan yang sudah puluhan tahun yang tuh masih tinggal di sana dan masih ada. Tanyalah kita, pindah di mana? Emaknya sudah mati, punya anak 1. Ternyata oh pindah di Jalan Raya Sidodadi. Pergilah kami ke sana membawa gelang emas 33 gram. Ditunjukin, ternyata anaknya lagi keluar dalam kesusahan, dia jadi supir bemo jurusan Simokerto sampai ke Wonokromo dalam kondisi butuh uang, ketemu sama mantunya, kita kenalan, ini mau mengembalikan hutang emas dari ibu mertuamu. Dia sampai heran-heran, kok ada utang diwarisno? Mamiku sing waris utang. Ternyata terima kasih tante, kami dalam kondisi sangat terjepit, gak punya uang. Tuhan bereskan melalui hutang. Besoknya tanya lagi, gitu apa nondo? Apa ya? Ya doa. Mungkin mami punya salah atau sakit hati sama siapa? Kamu kan tahu mami selalu ngalah sama keluarga papi, ngalah, masih benang dibuangin apa mami ngalah, semua ngalah. Berdoa mam, ya berdoa. Akhirnya berdoa mami, oh ya, non mami ini tidak ngomong sama adik kandungnya mami selama kamu dalam kandungan. Berarti usia berapa? Dalam kandungan, ya 40 tahun. Saya ini waktu kursus di SEP itu umur 40 tahun. Berarti dalam kandungan berarti kan usia 40 tahun. Tidak pernah ketemu saya. Sakit hati sama adiknya. Mami harus mengampuni. Loh, mami harus minta maaf loh. Tapi mami ini kan yang besar. Ini adik dan dia kan yang salah. Saya bilang, mam di dalam Tuhan, nek mami mau pulang menghadap Tuhan, mau membereskan ketemu Tuhan Yesus itu tidak boleh ada dosa. Mami harus ngampuni. Tapi mami malu non. Mami doa sama Tuhan, ngomong oleh malu. Nanti Tuhan punya cara 1000 cara. Doa. Tidak lama kemudian dapat undangan adiknya ini ulang tahun, ya, direpestakan di Nanjen Pasar Atom. Dahsyat apa enggak? Jadi saat mami mau berdamai,
Mami tidak perlu malu minta maaf, tetapi dia yang minta maaf dengan mengirim undangan ulang tahun. Saya datang dampingi mami saya di pesta itu, cuma di dekap adik lakinya ini yang selama 40 tahun seusia saya itu tidak pernah bicara. Saudaraku, Tuhan pulihkan pengampunannya. Terakhir, apa yang dialami? Non sudah selesai hutangnya, mami sakit hati sudah tak persembahkan kepada Tuhan. Mami siap pulang menghadap Tuhan. Ya mam, saya bilang, Tuhan apa yang harus aku sampaikan? Ternyata saya diajari, mami ingin apa? Mau pulang ke hadap Tuhan itu permohonan terakhir apa? Mami sudah dikabulkan permintaan Tuhan. Kepengen kamu punya sepeda motor, punya rumah, tapi kamu tahu lah, punya mobil, punya rumah banyak. Ya, jadi pimpinan. Jadi apa yang diinginkan itu ternyata kacamata mami saya sederhana, tapi Tuhan berikan saya lebih sekali. Terus saya kepengen pendengar, mami saya sudah kepengen mau minta pulang menghadap Tuhan. Apa sih ingin? Kepengen ketemu sama cicit saya di Jakarta atau koko saya di New York. Ternyata mami mau ketemu Bio. Sebenarnya nggak boleh sebutkan nama, tapi kan tidak ada yang kenal ya. Bio. Saya tertarik, kepengen tahu pribadi yang bagaimana. Orang yang mau pulang mati nih kepengen ditemui. Saudaraku, jadilah manusia seperti Bio. Kenapa? Orang yang penuh kasih, penuh cinta, menganggap orang seperti dirinya sendiri. Itu pada saat orang mau mati, tidak kepengen ketemu sama anak atau semua, tapi kepengen ketemu Bio. Saya mencari, kalau mami sekarang di browsing, siapakah Bio? Saya cari keluarga, ternyata Bio itu adalah wanita dari Prajekan yang baik sama mami saya kenal. Usianya lebih tua 5 tahun dari mami saya. Kenapa dia mengasihi? Dia kepengen cerita selama 65 tahun tidak ketemu, karena dia adalah pribadi yang minjemi baju. Jadi Bio ini punya harta, yaitu sepasang baju sewek bordiran, zamannya kayak emak-emak yang sewek itu kayak Kartian itu ya. Itu harta yang paling bagus, yang kalau dia pesta ya dia pakai itu, karena di Lasem tidak ada pesta orang desa ya. Jadi ya dipakai baju itu, mari dipakai, besoknya dicuci, digosok lagi, dijemur, mami saya yang pakai. Besok lagi dicuci, dijemur lagi, di baju itu dipakai lagi sama Bio. Seperti itu. Maka mami saya sangat sukacita karena tidak pernah punya pakai baju sebagus yang dimiliki Bio, tapi dia mau berbagi. Saudaraku, ini adalah kehidupan yang sangat sederhana, tapi bisa menjadikan satu cinta yang dalam, yang terukir tanpa lenggang waktu, dan itu ada di hati mami saya. Dan saya percaya kita semua di tempat ini akan menjadi pribadi-pribadi seperti Bunda Maria, pribadi seperti Kristus, dan pribadi seperti Bio yang penuh kasih, punya kesempatan setiap waktu, setiap detik kita berkesempatan untuk menolong, membantu orang dalam hal sekecil apapun. Perbuatan yang diberikan dengan sepenuh hati, ternyata itu menjadi satu jangkar yang bisa menancap tajam di hati setiap pribadi yang mendapatkan kasih. Baik saudara, kita bangkit, kita siapkan hati kita atas anugerah Tuhan, janji-janji melalui Bunda Maria. Oleh karena kemurahan Tuhan kita ada di tempat ini, oleh kebaikan Tuhan kita boleh mengikuti persekutuan Bindoman ini. Juga para pendengar, para sahabat setia yang mengikuti dari rumah, Suster Susana, Pak Yoyo, dan para bapak ibu yang hadir saat ini di mana saja berada. Kita mau siapkan hati kita sebagai persembahan kita, ungkapan doa kita kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan,
Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan yang ada di pindoman ini. Ku sembah Kau Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita ulang lagi dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan kita ada di tempat ini. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kebaikan Tuhan kita ada di tempat ini, di pindoman ini. Karena kemurahan Tuhan ku ada di pindoman ini. Oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan ku ada di pindoman ini. Ku sembah ya Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Terakhir, selamanya Kau ajaib. Selamanya Kau ajaib. Bagi siapa? Bagiku. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Benar Tuhan, sepanjang hidup kami mau menyembah dan memuliakan Engkau. Perbuatan-Mu ajaib dalam setiap hidup kami. Terlebih saat ini kami boleh hadir di pindoman ini. Siapakah kami ini Tuhan? Boleh sehat saat ini. Siapakah kami Tuhan? Kami boleh berkesempatan mengikuti persekutuan doa-Mu ini, sabda-Mu ini di rumah kami masing-masing. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Engkau memang Allahku yang dahsyat dan hebat. Janji-Mu tidak berkesudahan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kalau Kau sudah mengirimkan Bunda Maria sebagai Ibu Yesus, di mana surga menjadi terbuka karena Hawa baru Bunda Maria, karena Adam baru Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami secara pribadi.
yang boleh senantiasa mengirimkan Roh Kudus-Nya, menuntut setiap kami tetap setia di dalam setiap devosi-devosi doa-doa kami kepada Putra-Mu yang akan mampu menghantar kami ke pintu surga. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini kami berdoa secara khusus bagi semua anggota persekutuan doa di Bunda Kudus yang pada saat ini tidak bisa mengikuti persekutuan doa datang secara offline, yang juga tidak bisa hadir pada saat mengikuti secara online. Kami percaya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam satu pergumulan Engkau dampingin sampai bisa melewati masa-masa sulit, yang dalam segala hal hambatan-hambatan saat ini Engkau permudah di masa-masa yang ke depan Tuhan, supaya dalam 1 minggu ke depan mereka semua juga boleh hadir, mendengarkan sabda-Mu, merenungkan dan melakukan dalam kehidupannya. Kami berdoa secara khusus juga bagi seluruh pengurus di dalam Pindoman dalam masa periode ini Tuhan. Kalau Kau sudah tunjuk dan Kau sudah pilih Tuhan, untuk Bu Ervina dan seluruh tim jajarannya, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan satu kesehatan yang prima. Engkau lingkupi seluruh hidupnya tanpa melihat situasi hatinya, mendapatkan sukacita daripada-Mu. Engkau berikan juga satu kemampuan, kecakapan di dalam segala aktivitasnya. Apa saja yang dilakukan Kau jadikan berhasil Tuhan. Kau penuhi segala kebutuhannya, segala ekonominya Tuhan, dan Kau perbesar segala hati di dalam melayani. Kami berdoa secara khusus bagi tim yang bertugas saat ini. Urapan-Mu yang boleh hadir melalui saudara-saudara kami di tempat ini sungguh menjadi sempurna saat kami datang menghadap Engkau sebelum firman ini ditabur. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami berdoa bagi seluruh umat-Mu di Gereja Katolik di seluruh dunia. Kami persembahkan juga melalui doa-doa devosi Bunda Maria, biarlah mereka mengalami sukacita, boleh melewati masa-masa sulit di masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan, semua doa-doa kami, seluruh masa depan kami, seluruh kelemahan kami mau letakkan di bawah kaki-Mu, demi Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Santa yang menjadi nama pelindung kami masing-masing, doakanlah kami demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, saya akan membacakan pengumuman. Untuk Selasa minggu depan, Pindoman akan dilayani oleh Romo Ignatius Budiono dengan tema Hati untuk Tuhan, mendalami hidup devosi. Jadi bulan ini tema kita masih devosi kepada Bunda Maria. Kemudian untuk hari Kamis, kursus Alkitab De Verbum akan membahas tentang Injil Yohanes, di mana pengajaran akan disampaikan oleh Romo Jaya Okarem. Bunda Kudus hadir lewat berbagai media sosial, di mana acara Pindoman bisa dilihat ulang melalui YouTube Bunda Kudus. Dan kami juga hadir di Facebook, Instagram maupun Telegram. Selanjutnya, jika masih ada yang ingin ditanyakan mengenai kegiatan Bunda Kudus, Bapak dan Ibu sekalian bisa menghubungi Sekretariat Bunda Kudus lewat nomor WA yang tercantum di layar. Kemudian bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mendukung kegiatan Pindoman, dapat memberikan persembahan kasih
lewat rekening BCA 464567567 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dengan berkat-Nya yang berlimpah. Kami Bunda Kudus masih melayani penjualan barang-barang rohani titipan Pater Robi Wowor, di mana hasil penjualan dipakai untuk pelayanan di Tanah Suci. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan baik patung, salib maupun lilin, dapat menghubungi Ibu Agnes Rosalina lewat nomor WA 081 130 8519. Baik, sekian pengumuman untuk siang ini. Terima kasih Bu Kesuma, Pak Yudi dan tim. Kita akan sampai dengan pujian penutup. Silakan. Baik, kita sudah bersama-sama mengikuti firman yang dibawakan oleh Bu Kesuma. Kita sudah mengikuti pengumuman-pengumuman. Kita tutup hari ini dengan pujian penutup. Kita hari ini bicara tentang Bunda, begitu banyak janji Bunda Maria yang luar biasa. Kita mau nyanyikan tentang Bunda Maria juga. Saya undang untuk berdiri, kita bersama-sama menyanyikan buat Bunda Maria. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada ternoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Engkau, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Terima kasih. Kita sudah menyelesaikan hari ini. Kita tutup dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali di pertemuan yang mendatang. Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk teman-teman yang berada di manapun Anda berada saat ini yang ikut dalam Zoom Pindoman Bunda Kudus. Ketemu lagi nanti hari Kamis di Deverbum ataupun hari Selasa depan di Pindoman. God bless you all. Good night bagi mereka yang malam. God bless.